Nama gue Benny, umur gue sekarang 51 tahun. Maret ini umur gue 52 tahun. Di video ini gue mau cerita soal nasib baik gue. Gue kasih judul berawal dari debat soal vaksin COVID-19 berakhir di ranjang. Nasib baik gue adalah bisa tidur sama perempuan muda cantik gara-gara debat soal vaksin COVID-19. Cerita soal nasib baik gue berawal saat gue diajak nongkrong sama teman kuliah gue. Namanya Bori. Kita emang suka nongkrong bareng. Kadang-kadang gue bawa pacar atau teman gue. Bori juga gitu. Kadang-kadang dia bawa istrinya atau teman-temannya. Ceritanya si Bori kali ini ngajak untuk ngopi-ngopi di coffee shop punya teman kita juga di Tebet. Kopinya sih sebenarnya biasa aja. Tapi karena yang punya teman kita juga, akhirnya kita bisa selama PSBB, tempat ngopi di umumnya Jabodetabek harus tutup jam 9 malam. Kalau sampai lewat jam segitu si pemilik bakal kena denda sama orang Pemda. Jadi di tempat teman kita ini, tempat ngopinya emang tutup jam 9 malam. Semua tagihan harus dibayar sebelum jam 9. Lampu depan harus dimatiin setelah jam 9. Pelanggan lain harus pulang setelah coffee shopnya tutup. Karyawan juga harus pulang. Tapi kalau kita boleh nongkrong sampai pagi, bayar sih tetap. Bahkan kita bayar lebih, karena biasanya ada satu karyawan yang nungguin kita untuk ngelayanin pesanan kita dan kita tetap bayar. Uang lemburan karyawan juga kita yang nanggung. Tempat ngopi yang bisa ditongkrongin sampai pagi, itu gue bisa bilang nggak ada selain di sini. Jadi fasilitas yang ditawarkan tempat ngopi ini luar biasa buat gue, yang emang suka nongkrong. Jadi ceritanya waktu itu gue datang sendirian. Si Bori ngajak beberapa teman kantornya. Bori ini kerja di konsultan media. Waktu itu teman-temannya Bori yang datang hampir semuanya gue kenal. Karena udah pernah dia bawa sebelumnya. Yang nggak gue kenal cuma satu. Namanya Dea. Dia yang akan banyak gue ceritain di sini. Waktu gue datang ke tempat ngopi itu, Bori sama teman-temannya udah duluan datang. Pas gue datang, gue langsung salaman sama Bori, terus salaman sama teman-teman dia. Terakhir, yang gue salamin itu Dea. Pas salaman, gue memperkenalkan diri gue dengan nyebut nama gue, Benny. Si dia juga nyebut nama dia. Waktu pertama kali ketemu, gue biasa aja sama dia. Dia emang cantik, hidung mancung, kayak artis Korea. Pipinya tinggi kayak Kim Kardashian. Dagunya belah, kayak Laudia Cynthia Bella. Kulit kuning langsat, rambut panjang sampai nyentuh punggung. Rambutnya berombak, dan dia pakai kacamata minus. Umurnya gue taksir pertengahan 20. Dia emang cantik, tapi perempuan cantik macam dia sering gue temuin. Jadi gue nggak punya pikiran yang macam-macam. Waktu awal nongkrong kita ngobrol soal banyak hal. Mayoritas sih soal serial di Netflix sama soal kondisi politik di Indonesia saat ini. Kita ngobrol biasa aja, nggak ada perdebatan. Obrolan mulai berubah waktu Borin nanya soal kondisi kantor gue. Waktu itu gue jelasin apa adanya. Gara-gara PSBB, orang-orang nggak boleh berkumpul. Bisnis IO otomatis diharap. Gue juga jelasin kalau perusahaan gue juga terpaksa merumahkan mayoritas karyawan. Dari obrolan soal kondisi perusahaan gue, kemudian berlanjut ke soal kapan kira-kira kondisi perekonomian akan normal. Gue sebagai seorang yang terdampak oleh pandemi, cuma bisa bilang nggak tahu. Gue bilang sama teman-teman gue waktu itu, gue nggak yakin tahun 2021 kondisi akan lebih baik. Walaupun pemerintah rencananya mau mulai vaksinasi di awal tahun 2021. Oh iya, ini kejadiannya bulan November 2020. Jadi waktu itu soal vaksin masih belum ada kejelasan. Gue jelasin kalau ada 250 juta penduduk Indonesia yang harus divaksin. Dan proses
vaksinasi nggak mungkin selesai dalam setahun. Hitungan gue waktu itu, kalaupun pemerintah bisa melakukan vaksinasi terhadap 1 juta orang per hari, proses vaksinasi akan memakan waktu 250 hari atau 8 bulan lebih. Menurut gue nggak mungkin vaksinasi dilakukan terhadap 1 juta orang setiap harinya. Karena gue nggak yakin persediaan vaksin bisa memenuhi kebutuhan. Kemampuan distribusi pemerintah juga terbatas. Selain itu, menurut gue nggak mungkin pemerintah bisa ngumpulin 1 juta orang per hari untuk divaksin. Dan konsisten ngumpulin 1 juta orang per hari sampai 250 hari. Soalnya kita ada puasa, lebaran, hari-hari besar keagamaan lainnya. Di Indonesia juga masih banyak yang nggak percaya COVID. Masih banyak juga yang nggak percaya vaksin. Jadi menurut gua tahun 2021 belum tentu lebih baik. Oh iya, baru akhir tahun lalu pemerintah ngejelasin kalau yang divaksin itu nggak 250 juta orang, tapi sekitar 170-an juta kalau nggak salah. Proses vaksinasinya butuh sekitar 3 tahun sampai kelar. Waktu kita nongkrong, info itu belum diumumin sama pemerintah. Gue bilang sama Dea, kalau gue percaya sama COVID-19. Penyakit COVID bukan hoax. Gue juga selalu menerapkan protokol kesehatan. Gue juga berharap vaksin bisa bikin pandemi cepat selesai. Tapi sebagai pebisnis, gue nggak berani ambil resiko. Waktu gue jelasin soal vaksin, dia ngedebat gue. Kalau nggak salah dia bilang, kalaupun vaksinasi belum selesai di tahun 2021, tapi seenggaknya program vaksinasi bisa ngasih sentimen positif ke pasar di awal tahun 2021. Dan bisa berdampak positif ke perekonomian. Gue sebenarnya nggak suka debat. Kalaupun opini dia itu benar, gue juga ikut untung. Kalaupun opini dia salah, gue juga nggak masalah. Tapi entah kenapa waktu itu gue ngedebat opini dia. Kita akhirnya berdebat. Waktu debat sama dia, gue lumayan kaget. Ternyata pengetahuan dia luas banget. Dia tahu soal kondisi perekonomian global, soal pasar keuangan, sama soal kondisi geopolitik. Gue kaget karena perempuan yang tampilannya kayak dia sama sekali nggak mencerminkan isi kepalanya. Walaupun gue kaget, agak terkesima juga. Tapi bukan berarti gue mundur. Gue justru makin seneng ngedebatin dia. Argumen-argumen dia bisa gue patahin pakai data. Gue pakai data dari WHO, data dari lembaga survei internasional, sama data dari pasar saham. Kalau soal debat, agak susah untuk dicari siapa yang menang. Jadi apapun argumen gue atau argumen dia, agak susah untuk dibuktikan. Karena kita debat soal prediksi, soal kejadian yang sedang dan belum terjadi. Dia, gue inget banget waktu itu, dia lumayan ngotot. Gue sih biasa aja. Perdebatan kita nggak kelar karena kita terlanjur harus bubar. Waktu itu jam 2 pagi, Bori izin pamit. Teman-temannya juga ikutan pamit. Waktu itu gue juga ikutan udahan karena paginya gue mesti ketemu orang. Waktu kita bubar, dia sempat nyeletuk. Kalau semua orang berpikir optimis, kondisi ekonomi akan cepat membaik. Gue cuma jawab, kalau gue sebagai orang yang bertanggung jawab, nafkahin karyawan-karyawan di perusahaan gue nggak bisa hanya berpegang sama sentimen positif. Gue harus berpegang sama data-data. Gue harus berpegang sama faktor-faktor fundamental. Dia diam aja waktu itu. Besoknya gue kerja biasa aja. Udah nggak mikir soal perdebatan di tempat ngopi. Gue bahkan udah nggak inget lagi soal dia. Karena emang kerjaan gue di kantor lumayan banyak waktu itu. Pas sore, sebelum gue cabut dari kantor, tiba-tiba ada yang nge-WA gue. Ngirimin PDF soal prediksi kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2021. Yang dikeluarin salah satu universitas negeri di Indonesia. Nomor si pengirim nggak kecatat di phonebook gue. Jadi gue nggak tahu siapa yang ngirim. Gue lihat di profil picture-nya si pengirim itu fotonya dia. Gue mendadak senyum. Gue baca sebentar PDF itu. Terus gue WA dia. Isinya soal argumen gue. Bahwa kesimpulan yang ada di PDF itu nggak akurat. Gue jelasin argumen gue. Akhirnya kita debat via WA. Seperti yang gue jelasin sebelumnya.
Gue sebenarnya nggak begitu suka debat, apalagi debat via WA. Tapi entah kenapa si dia ngajak debat waktu itu gue ladenin. Sampai gue pergi dari kantor, kita masih debat. Sampai gue nyampe rumah di Bintaro, kita masih debat. Debat gue sama dia nggak kelar waktu itu. Karena gue ketiduran dan gue sampai ketiduran sekitar jam 11 malam. Besoknya pas jam makan siang, dia japri gue lagi, nerusin debat. Gue terus ngeladenin dia. Sampai sore kita masih debat. Waktu itu akhirnya gue ajakin dia ketemuan untuk debat. Dia langsung nyanggupin. Kita sepakat untuk ketemuan di salah satu tempat ngopi di Senayan. Gue waktu ngajak ketemuan, gue cuma berharap untuk nggak terus-terusan debat di WA sama dia. Gue juga sekalian mau ngopi-ngopi. Gue ingat waktu gue datang, dia udah di lokasi. Waktu itu dia pakai rok selutut, pakai kemeja putih lengan panjang, dia pakai sepatu sendal. Gue duga dia bawa mobil, karena gue nggak lihat dia bawa blazer. Dan gue duga sepatu kerja dia disimpan di mobil. Dia waktu itu beda sama dia yang gue temuin di Tebet. Waktu itu dia cuma pakai celana jeans sama kaos. Dia yang gue temuin di Senayan beda banget. Waktu gue ngeliat dia di coffee shop, gue lumayan terkesima. Mendadak pikiran-pikiran kotor muncul di kepala gue. Waktu gue datang, dia langsung senyum. Terus mulai debat. Gue cuma bilang, nanti dulu, mesen kopi dulu. Dia tersenyum, kayak malu gitu. Gue terus buka obrolan, nanya soal kabar dia, soal kerjaan dia hari itu. Dia jawab pertanyaan gue dengan antusias. Setelah itu gue nanya soal hal-hal remeh. Nanya soal udah berapa lama kenal sama Bori. Soal dia tinggal di mana, soal kuliah dia. Dia waktu itu jawab semua pertanyaan gue dan dia juga nanya hal yang sama ke gue. Setelah obrolan kita lumayan santai dan dia gue rasa juga mulai terbuka sama gue terus nanya soal status dia. Dia langsung jawab tanpa jeda. Dia ngaku statusnya punya pacar. Setelah gue nanya soal status, senyum dia berubah. Senyum dia itu jadi kayak senyum perempuan yang nyimpan sesuatu di kepalanya. Entah apa itu. Setelah pertanyaan soal status dijawab, selama dia ngobrol, dia sesekali mainin rambut dia yang nggak diikat. Gue nggak begitu percaya sama bahasa tubuh. Tapi kalau cewek diajak ngobrol terus mainin rambut sambil senyum, berarti dia tertarik. Tapi gue nangkep hal itu waktu ngobrol sama dia sebagai indikator. Kalau pertanyaan gue soal status bikin dia berubah. Entah apapun alasannya. Oh iya, gue nggak begitu khawatir soal pacar dia. Menurut pengalaman gue, status seseorang nggak selalu bisa dijadiin acuan. Apakah dia bisa diajak tidur atau enggak. Setelah dia jawab soal status, dia juga nanya status gue. Gue bilang gue punya pacar. Terus gue jelasin pacar gue itu perempuan yang lumayan terbuka. Dia ngebebasin gue mau ngapain aja, termasuk mau jalan sama cewek lain asal terbuka sama dia. Gue kasih bonus penjelasan soal prinsip pacar gue ke dia. Sebagai bentuk pesan terselubung, pesannya adalah walaupun gue punya pacar, gue terbuka untuk membuka hubungan dengan perempuan lain. Reaksi dia waktu itu dia senyum, seolah-olah nyimpan sesuatu di kepalanya. Gue anggap dia nangkep pesan gue. Dia terus muji soal pacar gue dan ngaku lumayan terkesima dengan hubungan gue sama pacar gue. Gue terus balas ngasih pesan terselubung berikutnya. Gue nanya, apa pacar dia terbuka juga? Dia langsung bilang, dia terbuka, tapi ada hal-hal yang gak harus dia tahu. Begitu juga sebaliknya, kata dia. Dalam hati gue langsung teriak, jackpot. Pesan gue nyampe. Dan dia ngerespon. Gue terus ngajak ngobrol soal apa dia suka minum minuman beralkohol. Dia bilang dia suka. Kalau emang lagi suntuk banget. Atau kalau kebetulan ada yang mau nemenin, kata dia. Gue terus nawarin dia pindah. Geser ke sebuah tempat minum di kawasan Menteng. Tempat yang gue tawarin adalah tempat yang biasa gue datengin. Dia tertarik sama tawaran gue. Jawaban dia adalah pesan terselubung buat gue. Kalau dia lumayan terbuka ke gue walaupun dia punya pacar. Gue gak bisa langsung ngajak dia ke hotel atau main ke rumah gue. Gue tahu
keberhasilan gue tergantung usaha gue nanti di Menteng. Kita terus pergi dari coffee shop bareng-bareng. Setelah keluar dari coffee shop, dia bilang kalau dia mau pulang ke apartemen dulu di Kemayoran. Dia janji nanti akan datang ke Menteng. Dia nggak ngejelasin kenapa dia harus balik dulu. Gue sempat nawarin untuk nganterin dia, tapi dia nolak. Dia bilang dia bawa mobil sendiri. Waktu itu gue nawarin untuk nungguin dia di apartemen. Terus nganterin dia ke Menteng. Dan gue janji nganterin dia pulang. Dia nolak. Gue waktu itu cuma senyum. Gue nggak maksa. Kita pisah di tempat parkir mobil yang ada di depan coffee shop. Gue sempat lihat mobil dia waktu itu. Mobil Honda Jazz yang umurnya udah sekitar 5 tahun. Dia sempat dada-dada sama gue sebelum masuk mobil. Gue ngelihat keputusan dia untuk pulang sebagai potensi pesan terselubung. Kalau dia nanti nongol di Menteng nggak bawa mobil, berarti dia siap untuk gue bawa ke mana aja naik mobil gue. Setelah kita keluar dari Menteng, di beberapa hari berikutnya kita janjian lagi ketemuan di Menteng. Sampai di Menteng sekitar jam 9 malam. Gue mesen minum duluan sambil nungguin dia. Setelah sekitar 30 menit gue nunggu, dia datang. Waktu itu dia pakai kaos ketat, lengan pendek warna putih, pakai celana skinny jeans sebetis. Di kakinya dia pakai flat shoes. Make up agak beda waktu itu, nggak seperti waktu dia ketemu sama gue di coffee shop. Nggak lebih tebal, tapi beda aja. Pas dia datang dia langsung gue puji. Kalau dia beda dan menurut gue cantik. Dia senyum terus dia bilang, terima kasih mas, sambil senyum-senyum. Setelah dia duduk, dia terus manggil pelayan. Dia mesen koktail, kita terus mulai obrolan. Waktu itu gue buka obrolan soal bagaimana gue ngagumin wawasan dia yang luas. Gue bilang ke dia, gue belum pernah nemuin perempuan cantik yang wawasannya seluas dia. Dia jawab, gombal. Gue ketawa. Setelah itu gue langsung serang dia dengan kegombalan-kegombalan gue yang lain. Sampai sekitar jam 10 malam, pas tempat itu udah mau tutup, gue nanya ke dia, mau pindah kemana? Gue nggak nanya apa dia mau lanjut atau enggak, tapi gue langsung nanya ke dia mau pindah kemana. Gue berharap dia jawab ke hotel atau apartemen. Gue berharap dia nangkep pesan gue bahwa gue mau ngajakin dia tidur. Waktu itu gue udah lumayan tipsi. Dan semua yang keluar dari mulut gue ada sedikit pengaruh dari alkohol. Dia malah nanya balik ke gue, maunya pindah kemana? Gue nggak jawab, gue cuma manggil pelayan untuk minta tagihan, terus bayar minuman gue sama dia. Setelah itu dia gue ajak pergi, dan dia diam aja. Gue nangkep, dia udah pasrah. Gue ajak dia naik mobil ke arah Salemba. Rencananya gue mau ngajak dia ke salah satu apartemen di sana. Di apartemen itu gue sering bawa perempuan untuk gue ajak one night stand. Di apartemen itu ada unit-unit yang bisa disewa harian. Di dalam mobil sambil nyetir gue langsung nge-WA langganan gue yang unitnya biasa gue sewa. Selama perjalanan dia nggak nanya tujuan kita. Kalau nggak salah dia cuma komentar soal lalu lintas. Pas nyampe di lobi, terus kita ketemuan sama pemilik unit yang apartemennya mau gue sewa. Dia diam aja. Setelah gue nerima kunci, terus gue ajak dia naik ke atas. Selama perjalanan dari lobi ke unit yang gue sewa, dia masih nggak nanya. Dia cuma mainin HP aja. Setelah masuk ke unit yang gue sewa, kalimat pertama yang keluar dari mulut dia adalah pertanyaan yang bikin gue lumayan deg-degan. Dia nanya, enaknya mandi dulu atau langsung aja? Gue nggak jawab. Gue langsung serang dia. Dan dia langsung ngelawan balik. Ronde pertama kita main di sofa. Waktu itu gue lumayan tipsi, jadi sesi pemanasannya nggak lama. Kalau nggak salah cuma sekitar 5 menit. Setelahnya dia langsung gue eksekusi. Ronde pertama kalau nggak salah berlangsung sekitar 15 menit. 5 menit pemanasan, 10 menit eksekusi. Selesai ronde pertama, sambil nunggu energi gue balik lagi, gue ngajak ngobrol dia. Pertanyaan pembuka obrolan gue adalah, kenapa dia kekeh banget soal vaksin COVID-19? Dia jawab, kata dia,
Ada banyak saudara sama teman baik dia yang jadi sengsara karena pandemi. Dia ngaku sempat bantu mereka, tapi hidup mereka masih sengsara. Dia pingin banget kalau di tahun 2021 ini keadaan perekonomian Indonesia membaik. Terus kita ngebahas soal vaksin dan proyeksi kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2021. Kali ini kita nggak debat, kita nggak bahas santai aja. Bahkan sesekali dia gue bercandain, terus kita ketawa bareng-bareng. Setelah energi gue sama dia lumayan pulih, gue ajak dia ke kamar untuk mulai ronde kedua. Di kamar kita nyelesain 3 ronde. Setelah selesai bersih-bersih dan berpakaian, gue anterin dia pulang ke apartemennya. Sampai kita pisah di apartemen dia, gue nggak nanya soal kenapa dia mau gue ajak tidur. Gue nggak nanya karena gue yakin dia tertarik sama gue. Karena gue bisa ngimbangin dia debat. Dia itu tipe perempuan yang wawasannya luas, tapi masih mengkedepankan perasaan setiap debat sama orang. Tipe kayak gitu biasanya gampang tersinggung, gampang juga terkesima sama orang yang bisa ngalahin, atau minimal ngimbangin dia debat. Kebetulan gue bisa ngimbangin dia debat, makanya dia mau gue ajak tidur. Oh iya, gue juga nggak nanya status dia, gue nggak nanya karena gue pikir nggak penting. Karena dia nggak nanya status gue. Kalau dia nggak peduli sama status gue, tapi masih tetap mau gue ajak ketemuan, gue pikir dia udah punya pacar atau belum nggak penting. Yang penting dia bukan istri orang. Gue tahu itu karena dia nggak pakai cincin kawin. Dan dia mau diajak nongkrong sampai pagi di Tebet. Setelah one night stand sama dia, kita nggak japrian. Kita nggak komunikasi sama sekali. Gue baru ketemu dia lagi sekitar 2 minggu setelah malam bersama dia. Waktu itu kita ketemuan lagi di Tebet sama Bori. Waktu ketemuan kita biasa aja, seolah-olah nggak pernah tidur bareng. Waktu di Tebet kita ngobrol biasa aja. Sampai waktu Bori ngebahas soal perpolitikan di Amerika, soal Donald Trump. Waktu itu gue sama dia debat lagi, sampai kita bubar. Perdebatan gue sama dia belum kelar. Besoknya gue ajakin ketemuan di apartemen Salemba. Dan dia bersedia.